Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para investor dan rekan-rekan. Di sini saya Mutiara Aksani akan mempresentasikan bisnis plan. Bisnis plan yang akan saya presentasikan yaitu bisnis dimsum bakso dengan brand Dimso. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari Dimso adalah makanan yang memadukan dua rasa, yaitu dimsum dan bakso. Dimso juga termasuk makanan yang praktis dan cepat saji. Dimso juga dapat menjangkau semua kalangan dari anak-anak hingga tua. Dimso hadir dengan inovasi yang unik sehingga dapat menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait visi dan misi dari Dimso. Visi dan misi Dimso yaitu visinya kuliner lokal, inovatif, dan terjangkau. Misinya yaitu menghasilkan produk yang inovatif dan kreatif, menggunakan bahan yang higienis, memberikan harga yang terjangkau sehingga dapat mencapai semua segmen pasar. Jadi di sini visinya kenapa kok kuliner lokal? Karena bakso itu kan termasuk makanan yang bisa dibilang banyak orang yang suka ya di Indonesia ini. Terus kenapa inovatif? Karena biasanya dimsum itu menggunakan daging ayam dan udang, kita menggunakan adonan bakso. Dan terkadang banyak orang juga yang tidak suka dengan udang atau alergi dengan udang, sehingga kita menginovasikan dengan adonan bakso. Terus kenapa terjangkau? Karena biasanya dimsum itu di resto-resto itu harganya itu 10.000 dapat 3, kalau di kita cuma 2.500. Untuk menghasilkan produk yang inovatif dan kreatif, kita juga tidak cuma menjadikan varian kita itu sebagai topping, akan tapi juga mencampur varian kita itu dengan adonannya sehingga lebih higienis dan lebih sehat. Selanjutnya saya akan menyampaikan produk-produk kita, yaitu ada 6 varian. Ada original, wortel, brokoli, jamur, keju, dan mercon. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini dimsum bakso kita akan dicampur adonannya dengan varian yang ada. Contohnya seperti wortel. Jadi tidak hanya adonan bakso yang diberikan pada dimsum, kulit dimsum, akan tapi adonan itu dicampur terlebih dahulu dengan wortel dan diberi petanda di atasnya dengan parutan wortel. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bahan dan proses produksinya. Untuk bahannya yang pasti ada adonan bakso dan kulit dimsum. Terus yang lainnya ada wortel, brokoli, jamur, keju, dan cabai sebagai varian pilihan produknya. Untuk proses produksinya sama dengan yang lain juga. Yang pertama, masukkan adonan ke dalam baskom. Yang kedua, campur adonan dengan varian dimsum. Contoh ada varian wortel atau brokoli atau jamur. Terus setelah tercampur, masukkan adonan ke dalam kulit dimsum, bentuk seperti dimsum. Dan yang terakhir, kukus selama 15 menit, lalu sajikan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini kita memiliki 2 strategi, yaitu ada strategi online dan offline. Untuk yang online, kita menggunakan platform digital dan media sosial untuk menunjang target pasar yang lebih luas. Akan tapi kita juga memiliki strategi untuk kerjasama bersama influencer platform seperti TikTok atau Instagram. Untuk yang offline, kita bisa open stand dan reseller. Selain itu dapat dititipkan juga di toko frozen food dan diadakan promo dan voucher juga dapat menambah kepuasan pelanggan. Untuk analisis SWOT-nya sebagai berikut, ada strength, weakness, opportunity, dan threat.
Untuk strike-nya kita produk yang unik dan rasa yang enak. Terus yang kedua ada weakness-nya, kita butuh analisis mangsa pasar yang lebih lanjut karena terkadang karena sudah ada brand yang lebih unggul dari kita menjadi menjadi pilihan kedua karena mereka memilih produk yang sudah memiliki brand daripada produk baru. Untuk opportunity yaitu tren makanan yang unik dan terus naik. Jadi banyak kalangan anak muda itu FOMO terhadap makanan atau kegiatan, sehingga itu juga sebagai peluang buat kami untuk maju membuat bisnis dimsum ini. Untuk ancaman atau threat-nya yaitu kompetitor makanan cepat saji. Karena kita brand baru, jadi mungkin kompetitor yang lebih duluan membuat bisnis dimsum itu menjadi ancaman juga untuk kami. Kesimpulannya, dengan adanya dimsum, kami dapat menciptakan makanan yang sehat, unik, praktis, dan lezat sehingga dapat menjadi makanan favorit masyarakat. Ya, semoga dimsum ini dapat berjalan dengan lancar, bisa menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia, dan semoga bisa membanggakan Indonesia untuk bisa ekspor dan impor menjadi makanan khas Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.